Halo, sini balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue bakal nge-review salah satu film Indonesia yang sebenarnya udah tayang di bioskop dari beberapa hari yang lalu ya. Dari tanggal berapa tuh, minggu lalu tuh berarti tanggal 20. Cuman kayak gue baru sempet bikin reviewnya sekarang. Kemarin sibuk dengan event Barbenheimer yang rame banget. Jadi baru kali ini gue sempet nge-review. Film itu adalah Jendela Seribu Sungai, yang adaptasi novel berjudul sama bikinan Miranda Septiana dan Avesina Subli. Dan ini gue yakin film yang dilewatin sama banyak orang sih. Mungkin bahkan beberapa dari lo yang nonton video ini mungkin belum pernah denger soal filmnya, walaupun kayaknya sempet gue mention pada saat gue bikin list soal film daerah deh. Kayaknya ya, gue agak lupa. Gue bilang bakal dilewatin banyak orang, soalnya tadi nih sebelum gue nge-review ini gue sempat ngecek di aplikasi tiket dan kayak layarnya udah dikit banget man. Di Jogja aja udah hilang tuh. Jadi gue nonton sebenarnya udah dari hari Kamis atau Jumat, gue lupa. Tapi sekarang udah hilang di Jogja. Di Jakarta dan beberapa kota lain masih ada, cuman di Jogja udah hilang. Karena emang Jendela Seribu Sungai ini bukan sesuatu yang bisa dibilang komersil banget ya. Bukan horor jelas, itu pertama. Terus ceritanya soal drama anak-anak dan gak ada bintang besar yang bankable banget, dalam arti adanya orang itu namanya aja bisa bikin penonton datang itu nggak ada di sini. Dan kalau ngomongin kualitas, hasilnya emang nggak spesial sih sebenarnya. Klise banget ceritanya, standar cerita-cerita persahabatan anak lah, persahabatan anak-anak yang pengen menggapai mimpi walaupun mereka punya keterbatasan gitu. Klise, tapi film ini juga ngebuktiin satu hal nih. Adanya elemen budaya di sebuah film itu bisa bikin cerita seklise apapun berasa lebih fresh. Settingnya tuh ngambil di Banjarmasin alias kota seribu sungai, makanya judul filmnya Jendela Seribu Sungai ya. Di situ kita kenalan sama 3 bocah SD yang bersahabat. Ada Aryan yang pengen ngelanjutin jejak bapaknya jadi seniman kuriding. Terus ada Kejora yang bercita-cita jadi dokter padahal bapaknya gak setuju. Soalnya si bapak ini adalah balian, semacam tabib setempat yang gak percaya sama ilmu medis modern. Dan terakhir ada Bunga yang gak mau ngebuang cita-citanya jadi penari walaupun dia menderita cerebral palsy. Ya dari sinopsis singkat tadi lu udah bisa nebak lah ya, ini film arahnya mau kemana, mau dibawa kemana. Tapi kayak gue bilang tadi, adanya sentuhan budaya, adanya elemen kultural di alurnya, itu bikin film ini lebih fresh. Klise bisa ditebak tapi gak ngebosenin, walaupun storytellingnya tetap banyak kekurangan ya. Misal nih, daripada bikin satu kesatuan cerita yang besar, yang utuh, yang runtut, naskahnya itu lebih milih bikin cerita yang episodik, yang kayak tersusun dari beberapa cerita pendek gitu, yang cuman berjalan mungkin 5-10 menit terus kelar, pindah ke cerita lain. Jadinya kasar banget movement alurnya, gak berjalan mulus gitu. Tapi itu tadi, di saat banyak film-film lain yang juga sama klisenya, yang sama-sama ngangkat tema persahabatan, yang sama-sama ngebawa cerita soal melawan dunia demi mimpi, di saat banyak film-film kayak gitu tuh bikin gue bosen pada saat baru jalan separuh, karena itu lagi, gak ada pembeda, gak ada hal menarik. Jendela Seribu Sungai dengan elemen budayanya itu bisa kerasa gak ngebosenin. At least ada sesuatu yang menarik di setiap sisinya. Misal kalau biasanya tipe-tipe film kayak gini kan dialognya tuh menggurui banget, terus maksain buat nyelipin kata-kata yang inspiratif, kata-kata mutiara. Nah, Jendela Seribu Sungai sebenarnya gak jauh beda ya, tetap berusaha masukin kalimat-kalimat bernada inspiratif. Tapi sama naskahnya yang dibikin sama Swastika Nohara itu kalimat-kalimatnya dipercantik dengan cara dikaitin ke arah perenungan-perenungan filosofis yang basicnya adalah budaya. Jadi selalu ada tuh elemen budaya yang menarik buat diamatin di setiap sisinya. Apalagi buat gua ya, yang bukan orang Banjarmasin, bukan orang Kalimantan, yang mungkin beberapa hal di sini terkesannya asing gitu, gue tertarik nontonnya. Misal ada soal A dan gue ngerasa, gue baru tahu soal itu. Nah, itu selalu ada. Tapi salah satu part yang paling gue suka nih soal budayanya di film ini itu adalah adanya gesekan antara tradisi sama modernisasi. Itu gue suka banget. Kenapa? Karena perspektif naskahnya itu nggak judging, balance, seimbang, nggak berusaha menyudutkan salah satu pihak. Nggak kemudian ngomong, waduh yang tradisi itu kolot banget, kuno, atau sebaliknya, wah yang modernisasi itu merusak adat gitu, nggak harusnya ada. Itu nggak seperti itu, balance perspektifnya. Itu bisa banget lo lihat di konflik antara si Kejora sama bapaknya. Kejora pengen jadi dokter, bapaknya adalah balian yang terkenal. Dan si bapak ini ngotot pengen ngejadiin Kejora, ngejadiin si anak ini sebagai penerus dia, jadi balian suatu saat nanti. Gampang banget kalau lo mau mojokin si bapak nih, bikin dia kelihatan kuno, kolot, bahkan mungkin diliatin bego gitu ya karena nggak mau menerima hal-hal modern. Tapi di sini nggak. Si bapak atau balian secara general di sini tuh tetap digambarin sebagai sosok yang emang punya kemampuan menyembuhkan penyakit secara tradisional. Jadi ada pasien datang, ada warga datang, terus dikasih ritual-ritual, dikasih obat tradisional, sembuh. Jadi kayak filmnya tuh ngakuin, oke, Balian itu memang punya kekuatan itu. Perspektifnya jadi balance. Balian itu sakti,
bisa nyembuhin orang, tapi di sisi lain ilmu medis modern juga tetap dibutuhin di hal-hal yang urgent gitu. Misalkan nggak harus cari tumbuhan-tumbuhan, balian kan harus ngumpulin obat-obatan ya, ngumpulin tanaman-tanaman di hutan. Tapi kalau urgent gimana? Ya udah bawa ke puskesmas. Nah, itu perspektifnya balance. Tradisi sama modernisasi itu bisa eksis barengan, bahkan saling melengkapi. Kalau acting pemainnya lumayan lah. Walaupun gue nggak bisa komen lebih jauh soal logat ya, karena di sini gue lihat ada banyak cast yang bukan berasal dari Banjarmasin, meranin orang Banjarmasin. Cuman gue nggak bisa komentar soal itu. Gue nggak tahu. Kalau misalkan lu ada yang udah nonton dan tahu nih gimana sih logat para pemainnya, bisa lu tulisin di kolom komentar. Tapi di luar urusan logat nih, actingnya lumayan. Bima Sena tuh misal yang meranin Aryan, di sini tuh makin ngebuktiin kalau dia adalah salah satu bintang muda paling potensial di Indonesia. Gue suka cara dia tuh ngolah emosi, apalagi di deket ending tuh bagus. Terus ada Aryo Wahab yang jadi bapaknya Aryan. Itu juga walaupun porsinya dikit bisa munculin kehangatan seorang bapak yang care sama anaknya. Terus ada Agla Artalidia, of course Mbak Agla di sini aktingnya juga oke. Akting dramatiknya pas harus agak meledak-ledak tuh lumayan. Meranin Bu Sheila, guru yang dengan semangat 45 tuh mau memperjuangkan cita-cita muridnya, itu gue suka. Nah, satu kelemahan yang paling mengganggu di film ini malah asalnya dari sesuatu yang gue sama sekali gak duga, dan gue yakin lu juga gak menduga kelemahan ini, yaitu CGI. Aduh, ya gue gak duga ya bakal nemu banyak CGI di film kayak gini. Dan emang gue gak paham kenapa si sutradara Jay Sukmo itu ngerasa perlu pakai efek komputer di beberapa part. Ada yang emang perlu ya, misal di suatu titik tuh karakternya diserang buaya gitu di rawa di sungai, pakai CGI yang emang kurang oke. Tapi ya nggak masalah, itu emang masuk akal gitu loh pakai CGI buat nampilin buaya. Tapi di banyak hal lain itu nggak perlu CGI, man. Bayi, hujan, burung terbang di angkasa itu nggak perlu CGI, apalagi CGI jelek. Pas bayi itu apalagi, itu bayi di awal durasi ya, ada beberapa momen melahirkan, beberapa bayi merah dilihatin dan itu kayak bayi mutan asli. Itu bener-bener ngurangin efek emosi filmnya, kayak wanji bayi mutan. Filmnya tuh jadi punya beberapa momen yang nggak sengaja lucu gara-gara CGI jelek tadi. Walaupun kalau komedi yang nggak disengaja, sebenarnya tuh bukan cuma karena CGI sih, ada beberapa hal lain juga di sini. Misal dekat akhir itu ada salah satu karakter yang meninggal, dia meninggal kecelakaan, ketabrak truk. Sebelum dia ketabrak truk nih, dia naik motor, sebelum ketabrak truk dia ngelewatin gapura tuh. Di gapura itu ada tulisan selamat jalan. Gue ketawa anjir. Bukannya gue ngerasa sedih atau shock, tuh malah ketawa. Kayak seolah-olah gapura itu mengucapkan selamat tinggal untuk karakternya. Anjir, ngapain sih pakai itu? Tapi di luar CGI jelek tadi, atau gapura selamat jalan yang cringe, atau cameo Ian Kasela ya gak kalah cringe tuh ada. Itu di luar semua itu, overall kayak tadi gue bilang, Jendela Seribu Sungai adalah film yang lumayan fresh. Film yang di luar dugaan gue tuh bisa bikin gue betah nonton walaupun ceritanya klise. Karena itu tadi, ada elemen kultural. Kalau skor ya gue kasih 6 dari 10 lah, not bad. Jadi kalau misalkan lu tertarik nonton dan di kota lu masih ada, silakan kasih kesempatan buat film ini sebelum bener-bener hilang dari bioskop ya. Karena Rabu besok atau paling lambat Kamis tuh gue yakin udah hilang. Oke, tapi kalau mungkin somehow ada yang udah nonton film ini, bisa lu share opini lu soal Jendela Seribu Sungai di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan mau ngasih bantuan, ngasih donasi ke kami seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.